Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal apa itu Google Drive dan beberapa paket-paket di dalamnya, sekarang kita akan mencoba beberapa fitur, dan saya akan coba langsung praktekkan secara sekaligus dari misal 4 paket Google Drive, yaitu kita akan coba Slide, Google Doc, Spreadsheet, dan Form. Kita coba 3 paket tersebut. Sekarang kita ulangi ya, bikin sebuah folder, namanya itu misalkan, nah kita coba bikin folder baru di sini. Nah, ini kita sudah berhasil membuat. Kita coba bikin project lagi. Untuk yang ini kita coba hapus terlebih dahulu. Close terlebih dahulu kita. Oke, sini kita klik, ada klik dokumen. Kita klik lagi di sini spreadsheet. Kita akan mencoba membandingkan dan melihat perbedaan dan persamaannya. Baik, ini tadi kita sudah bisa memberikan nama, misalkan di sini latihan 1. Nah, sama ya, untuk pemberian nama di semua, baik itu Google Slide, Doc, dan Spreadsheet, sama ya caranya. Jadi ini yang sama. Oke, ini yang sama caranya ya. Ini pun sama. Itu ya, sebagai contoh, kita sudah berikan beberapa namanya, dan termasuk ini juga sama, form belajar. Oke, sudah berhasil ya. Presentasi. Nah, oke. Nah, kita balik lagi ke sini, ke yang utama adalah di doc. Ini ya. Nah, sekarang kita coba fitur sediakan saat offline. Jadi ini itu akan berguna ketika nanti misalkan kita kehilangan wifi, jaringan internet, maka kita bisa tetap menggunakan fasilitas yang ada di sini. Terus kita coba juga di yang spreadsheet, sama ya. Nah, ini beberapa persamaan. Oke, kita sudah punya 2 persamaan. Persamaan selanjutnya kita akan coba melakukan download. Nah, di sini ada, misalkan kita ingin di sini itu menjadi Microsoft Word, kita tinggal klik aja Microsoft Word. Nah, di sini akan otomatis mendownload. Nah, kita coba buka, dan ini hasilnya. Ya, kosong tadi karena tidak ada datanya. Oke, untuk yang spreadsheet sama ya. Sini ketika kita download, dia akan milih yang pertama itu ke format Excel, terus PDF, dan yang lainnya. Terus kalau yang presentasi, yang slide, kita coba cek. Di sini masuk ke PowerPoint PPTX. Ya, di sini bisa PDF, gambar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba membagikan ya. Kita misalkan contoh kita bagikan, nah misalkan kita tinggal
ketikan saja karena saya sebelumnya sudah pernah menghubungkan, jadi barusan muncul ya, mengarahkan ke email ini. Terus di bagian sebelah kanannya di sini ada mode, yang mana mode ini itu bisa edit, lihat, komentar. Terus di sini ada beritahu orangnya. Ke siapa? Ke ini, ke email yang kita tambahkan. Terus di sini ada link ya. Ini icon link, misalkan kita sedang membuka WA, di tabnya sebelahnya kita ingin menambahkan melalui link, bisa. Nah, untuk ini misalkan tinggal mau dikasih tulisan pesan, ini pesan, bisa diedit misalkan seperti itu. Tinggal kirim. Nah, maka dia akan masuk ke email ya, ke email. Misalkan saya coba tambahkan ke yang saya. Nah, kita coba misalkan di sini cek apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, oke, ini sudah bisa melakukan editing project yang dikirimkan. Oh, ini sorry ya. Ini pakainya ini. Nah, ini sorry. Tadi pilihannya salah. Jadi sama tadi akunnya. Nah, kalau sekarang terpisah. Ya, jadi ini SMP. Nah, yang ini, kalau ini yang saya pribadi. Ketika kita ketikkan coba tes. Nah, di sini oleh akun ini. Nah, sekarang kita coba dengan yang ada di sini. Nah, ini udah ada nih. Dan di sini juga ini yang warna biru. Ungu. Sorry ya. Terus kita, nah di sini juga ada namanya ya. Baik, sudah bisa, misalkan gitu ya. Nah, ini sudah ya, barusan kan diketik oleh SMP. Nah, ini info SMP. Terus selain itu, kita cobain fitur menambahkan gambar. Nah, misalkan kita di sini saja ya. Cari gambar Naruto misalkan. Ini sajalah random. Nah, ini misalkan kita coba kopikan, klik kanan, pilih copy image. Kita pastekan di sini. Nah, ini sudah bisa ya. Itu contohnya. Nah, untuk yang di sini, ini juga sama. Ini bisa dibagikan ya. Jadi saya tidak perlu membahas satu-satu, cukup membahas satu saja. Itu adalah persamaannya. Perbedaannya apa? Dari segi fungsi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang tadi sudah dibahas, ini Google Doc itu mirip dengan Microsoft Word. Spreadsheet mirip dengan Excel. Google Slide mirip dengan PowerPoint. Seperti itu. Jadi, mungkin nanti kita hanya akan membahas secara fungsi dari setiap aplikasi ini. Misalkan kita akan membuat makalah dengan Google Doc. Terus di sini kita akan membuat visualisasi data dengan spreadsheet. Nah, di sini kita akan coba presentasikan atau tampilkan data dari spreadsheet dan Google Doc di sini. Itu bisa. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat ilmunya untuk dari Microsoft Office ya, baik itu dari Word, Excel, dan PowerPoint, itu tidak akan jauh berbeda. Hanya yang membedakan itu adalah dari segi offline dan online. Jadi kita itu banyaknya yang di Google Drive itu full online. Walaupun nanti di video selanjutnya mungkin akan saya coba praktekkan bikin
seperti ini. Kita coba cek dulu ya. Misalkan di sini itu ada, nah ini info SMP, terus ini yang SMA. Di sini kok bisa ada Google akun email di sini ya. Terus di sini juga ada data-datanya ya. Ada data-datanya yang sudah dibagikan, dan di sini bisa digunakan secara offline, mirip dengan Chromebook. Nih, ini nanti akan kita coba bahas. Nah, jadi kembali lagi, itu adalah beberapa persamaan dan perbedaan dari ketiga aplikasi ini. Dan terakhir kita coba di sini kaji sedikit apa itu Google Form. Jadi Google Form itu adalah yang disediakan oleh Google untuk, pada dasarnya basicnya itu formulir. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa formulir itu ada biasanya sifatnya isian data. Jadi kita di sini itu kemungkinan besar akan membuat isian data. Contoh, di sini kita akan membuat absen siswa. Nah, di sini bisa diberikan saja keterangannya bebas ya, misalkan absen ini khusus untuk kelas 7A misalkan gitu. Nah, di sini kita berikan nama, terus di sini kalau nama berarti, nah di sini ada pilihan. Contoh kalau jawaban singkat berarti di sini jawaban singkat. Kalau di sini paragraf berarti panjang. Karena nama itu pendek, jadi kita pilih jawaban singkat saja. Terus di sini apakah wajib atau tidak? Misalkan nama itu wajib, ya udah kita centang di sini checklist. Nah, untuk menambahkan daftar selanjutnya kita klik ini, tambahkan pertanyaan. Misalkan jenjang atau jenis kelamin. Ya, kalau jenis kelamin di sini drop down atau pilihan ganda. Misalkan kita pilihnya drop down. Drop down ya, misalkan laki, enter, perempuan. Sudah, ini wajibkan misalkan. Kita coba dua saja dulu ya. Nah, kita coba sekarang tambahkan header di sini, misalkan pilihkan gambar. Nah, gambar di sini tuh bisa ngambil dari Google ya, diunggah terus dari tema yang sudah ada. Misalkan kita coba dari sini. Tema yang sudah ada. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba bagikan data ini supaya bisa diisi. Tinggal diklik kirimkan, pilih di sini ya. Terus di sini dipersingkat saja. Atau teman-teman bisa juga tambahkan misalkan di sini SID ya. Jadi supaya mempersingkat SID link misalkan coba. Nah, ini ya. Di sini tuh untuk merubah domain URL yang tadinya panjang menjadi pendek. Nah, di sini ya kita pastekan, klik shop. Nah, di sini dia akan merubah. Nah, di sini ya kita coba copy saja. Sekarang kita coba tambahkan ke incognito aja. Paste di sini, enter. Nah, maka tampilan absen siswa yang telah kita tadi dibuat tadi itu seperti ini. Ya. Ketika klik kirim, dia akan suruh masukkan dulu wajib karena nama itu wajib. Terus di sini login ke Google. Di sini bisa modenya itu tadi saya setting tidak menggunakan login email, jadi tidak mewajibkan siapa saja yang mengisi form ini itu untuk login ke email. Jadi bisa mengisi data di sini tanpa login ke email. Pengaturannya ada di sini, kita cek ya. Nah, di setelan terus ada di sini itu coba, nah ya apalagi
jawaban, harus login. Nah, batasi ke satu jawaban, perlu login misalkan. Ini tinggal diklik saja gitu ya. Ketika kita misalkan di sini ditambahkan ya yang tadi belum login, apakah meminta? Nah, ini login untuk melanjutkan katanya. Jadi kalau yang tadi kan belum diwajibkan login, kalau ini barusan kita centang ininya di checklist ya. Jadi kita coba matikan lagi, kita refresh. Nah, dia tidak perlu login. Itu seperti itu. Alhamdulillah kita sudah mengetahui perbedaan dari ini ya, Google Doc, spreadsheet, dan presentasi. Adapun untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas satu-satu sesuai dengan fungsinya masing-masing di sini ya. Mungkin kita akan membuat sebuah kasus, ambil dari kasus, contohnya kasusnya analisis keseharian atau analisis penjualan misalkan. Nah, di sini mungkin untuk data apa saja perusahaan misalkan di sini ya. Terus di sini data penjualan produk ya. Terus di sini presentasi terhadap pimpinan nantinya. Kalau di sini misalkan buat survei terhadap para pelanggan. Seperti itu mungkin untuk video saat ini. Nanti kita akan coba belajar lebih detailnya lagi untuk setiap fungsi menu yang ada di sini. Kalau untuk menambahkan gambar, copy gambar, ini bisa dilakukan sama ya. Untuk copy gambar ke sini ya, hanya saja tinggal Ctrl P saja. Nah, itu mungkin sebetulnya banyak yang belum disampaikan, jadi tapi nanti kita coba bahas sedikit-sedikit saja lah, bertahap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.